memang sebuah catatan yang menarik adalah di Banten ini seperti gempa bumi ya, bagaimana Airin itu yang sampai dengan H-3 itu diperkirakan akan menang cukup telak, tapi kalah. Ini yang mestinya nanti juga bisa kita pelajari, para analis juga bisa mempelajari ada apa, ada gempa bumi apa di Banten sehingga Airin kalah. Padahal PDIP menurut saya tadinya berharap betul kemenangan ada di Jakarta dan juga di Banten. Tentu saja juga ini menjadi sebuah catatan menarik bahwa ternyata di dalam Kimples itu ya, kalau banyak partai bersatu dalam koalisi, maka berbagai kepentingan juga melekat di situ. Misalnya seperti Demokrat, dia tentu berpikir untuk apa saya harus mengeluarkan energi yang begitu kuat sementara saya tidak mendapatkan apa-apa misalnya di Jakarta. Sehingga mesin politiknya menurut saya juga banyak mesin politik yang tidak dihidupkan ataupun kalaupun dihidupkan itu sekedar dipanaskan saja. Jadi Demokrat mungkin konsentrasi di Sulawesi Utara dan ternyata betul tokoh Demokrat yang menang. Begitu juga Golkar saya kira juga mungkin ya bisa dianalisis bekerja setengah hati untuk Jakarta dan juga persoalannya bagaimana dengan Golkar di Banten. Nah, Golkar cenderung menurut saya tadinya menginginkan Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Jadi mungkin dalam tanda petik berpasangan dengan istilahnya siapa saja Ridwan Kamil bisa menang di kampung halamannya. Tapi karena ada pertarungan dua gajah itu, Ridwan Kamil itu seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah. Jadi pertarungan antara dua partai besar di Kim, Golkar dan Gerindra itu memaksa Ridwan Kamil akhirnya masuk ke Jakarta dan Deddy Mulyadi yang dari Gerindra ke Jawa Barat dan itu adalah kemenangan Gerindra. Jadi Gerindra itu juga menang di Jawa Barat dan menang di Banten. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Di sini Golkar mengapa saya bilang juga barangkali mesin politiknya tidak bekerja maksimal di Jakarta karena Golkar juga tidak terlalu kuat di Jakarta. Dia mungkin hanya urutan kelima di DPRD di bawah PKS, Gerindra, PDIP, dan Nasdem. Jadi hanya urutan kelima, jadi tidak kuat sekali. Golkar tentu cenderung ingin memenangkan terutama di Sumatera dan Kalimantan yang dia cukup kuat. Dia menyadari untuk di Pulau Jawa tidak kuat. Jadi ada kepentingan-kepentingan di mana koalisi besar itu ternyata juga sulit bergerak. Sama seperti Nasdem begitu kan, ternyata beberapa orang mendukung, misalnya mendukung Pramono Rano Karno. Nah, jadi menurut saya salah satu hal yang menarik kemenangan PDIP di dalam sebuah pertempuran di Jakarta ini adalah bagaimana PDIP bisa mengambil suara anak Abah Anies karena Jakarta ini simbol pemilihnya rasional dan terdidik. Pertarungan itu ada pada tokoh Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat residu Pilpres yang lalu, keduanya sama-sama memperoleh sekitar 41%, Prabowo 41,6, Anies sekitar 41,1 di Jakarta. Tapi Prabowo kemenangan 41,6-nya itu digabung dengan pemilih luar negeri. Nah, pada saat Pilkada Jakarta, luar negeri tidak masuk. Disitulah suara
Anies begitu seksi, anak Abah begitu seksi, sehingga siapa yang bisa merayu supaya anak Abah itu masuk di dalam kelompoknya, itu salah satu indikator kemenangan. Dan saya kira juga yang menarik adalah PDIP yang cuma satu partai, itu dia mengetahui bahwa PDIP hasil residu pilkada 2017 yang lalu itu tidak menguntungkan apabila di belakang Pramono dan Sidul itu ada lambang-lambang PDIP dan juga warna merah PDIP, karena ada hubungan yang tentu tidak harmonis dari pertarungan pilkada 2017. Jadi ini menurut saya sebuah strategi politik dan komunikasi politik yang sangat baik yang dimainkan oleh Pramono dan Sidul dengan misalnya warna Persija yang merah dan juga orange, dia lebih pakai warna orange dan itu mutlak warnanya ketimbang misalnya pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, padahal PKS juga warnanya orange sejingga, tapi simbolnya cuma sedikit di Monas. Itu juga semiotika politik yang betul-betul ditangkap masyarakat. Dan tokoh Sidul ini menurut saya juga yang turut mempengaruhi kemenangan PDIP. Kalau kita lihat konfigurasi suku di Jakarta ini, pertama tentu Jawa itu sampai sekitar 35%, lalu keduanya adalah Betawi sekitar 27 ya Bang ya, 27, lalu Sunda, dan yang keempat Tionghoa. Nah, unsur Jawa barangkali ada pada Pramono Anung, kemudian juga Betawi ada pada Sidul, walaupun sesungguhnya ayahnya adalah orang Minang, tapi ibunya orang Betawi. Tapi Sidul ini memang identik dengan kebetawian, sehingga ini yang diambil. Sementara Ridwan Kamil yang Sunda, yang agak susah juga mengidentikan dirinya sebagai orang Betawi, apalagi identik dengan bobotoh Persib Bandung yang melawan Persija. Di situ juga ada psikologi, dan Suswono menurut saya juga sudah lama tidak dikenal. Memang pernah menjadi menteri di era SBY, tapi cukup lama, sehingga pengenalannya di tokoh Ridwan Kamil dan Suswono tidak dikenal cukup kuat seperti dengan Sidul. Itu kan pengenalannya di Jakarta hampir 100%, kendati Pramono juga tidak dikenal. Jadi strategi-strategi politik itu juga menurut saya menarik.